Halo, kembali lagi bersama saya. Berbagi ilmu itu harus. Sekarang saya akan berbagi tentang apa itu komposita dalam bahasa Jerman. Ya, umumnya bahasa di dunia ini punya komposita, ya, kata majemuk yang satu kata yang berasal dari penggabungan dua atau lebih kata dijadikan satu, ya. Yang pertama, penggabungan kata itu menjadi kata majemuk ada beberapa, ya. Ini ada 8, saya rangkum. Dan ke-8 ini saya bagi 3 menjadi kata apa dia sebenarnya setelah dijadikan kata majemuk, yaitu menjadi kata benda, nomen, kata sifat, adjektif, dan kata kerja, ya. Jika kita lihat, ya, penggabungan ini berfokus ke elemen kata terakhir, ya. Kalau elemen kata terakhirnya itu nomen, maka dia adalah sebenarnya nomen, ya. Kalau elemen terakhirnya itu adalah adjektif, maka dia akan menjadi adjektif, ya. Dan kalau elemen katanya itu kata kerja, maka dia akan menjadi kata kerja, ya. Dan ada beberapa contoh sudah saya buat, ya. Yang perlu kita lihat kembali bahwa ternyata penggabungan beberapa kata itu menjadi satu kata majemuk ada yang tidak disisipi, ya, antara kedua kata itu, dan ada yang disisipkan endungan-endungan tertentu, ya. Dan biasanya memang ada maksudnya, hanya saja tidak terlalu mengikat. Maka di sini sangat dianjurkan untuk terus membaca supaya, ya, mungkin orang Jerman punya maksud tertentu, ya. Mungkin jika kita harus membangun kata majemuk, mungkin kita bisa bikin versi tertentu. Akan tetapi mungkin di budaya Jerman tidak ada versi tertentu. Maka sangat disarankan untuk membaca, tetap membaca beberapa, ya, banyak literatur bahasa Jerman lah, ya. Seperti yang sudah saya katakan, ada penggabungan beberapa kata tertentu. Ada nomen digabung dengan nomen, ada kata sifat digabung dengan kata benda, kemudian verb stam, ya. Stam daripada kata kerja itu sendiri. Kalau misalnya ada kata essen, maka ini endungannya inilah stamnya, s, ya. Misalnya s ditambah tisch, meja, menjadi meja makan, maka dia akan menjadi es tisch, ya, es tisch. Karena tisch itu maskulin, maka dia menjadi der Esstisch, begitu. Karena kata terakhirnya ini yang menjadi pengikat, yang menjadi pusat, ya, menjadi pusat dari hasilnya itu. Dan kata terakhirnya itulah nanti yang akan mengikuti pengaruh-pengaruh, baik itu jumlah, apakah dia nanti akan dipluralkan, atau kasusnya di mana dia ditempatkan, apakah dia sebagai kasus nominatif, akusatif, datif, dan genitif. Akan kata terakhirnya inilah kalau benda, ya. Kalau benda. Kata sifat juga. Kalau kata kerja tentu akan dipengaruhi oleh konjugasi. Baik, kita masuk ke contoh. Ini contoh-contoh yang sudah saya urutkan berdasarkan nomor, ya. Dan ini tidak mendapatkan sisipan. Nah, umumnya yang tidak mendapatkan sisipan itu adalah penggabungan dari 2 atau lebih kata dijadikan satu kata majemuk. Itu satu kesatuan yang saling melengkapi, ya, yang saling melengkapi. Misalnya der Mülleimer, Müll sampah, Eimer, ya, der Eimer ember, ember sampah, maka dia menjadi satu kesatuan, menjadi satu bentuk ember. Dan untuk apa, tempat apa, kan gitu. Sampah menjadi ember sampah, satu kesatuan dia. Kemudian di Großeltern, ya, adjektif tambah nomen. Eltern, orang tua. Groß, besar.
Kalau sudah ada orang tua, groß lagi, berarti orang tuanya orang tua lah itu. Ya, menjadi ya kakek nenek, orang tua dari orang tua. Kemudian Verbstamm tambah Nomen. Waschen, ya, tambah Maschine, ya, menjadi Waschmaschine. Verbstamm seperti hukumnya yang ini, Essen, ya. Waschen, mencuci, waschen, mencuci, en sebagai endungan, dan wasch sebagai stam, menjadi Waschmaschine. Karena Maschine ini adalah kata kerja feminin, kata benda feminin, maka dia mendapat artikel di Waschmaschine. Ya, stamnya ditambahkan dengan Maschine. Kemudian nomor 4, preposisi tambah Nomen. Preposisi contohnya vor Ort, ya. Atau ini yang paling mudah, Vorname, nama depan. Vor itu kan depan, ya kan? Vorname, nama depan, menjadi nama depan. Vor tambah nama depan. Dan tentu saja ini artikelnya der, ya. Artikelnya der. Mana sebutnya? Sini. Der vor Ort, der Vorname, ya. Kemudian nomor 5, Nomen tambah adjektif. Nomen, Luft, udara, leer, kosong, ya. Menjadi artinya sesuatu itu tidak ada udara, gitulah. Kalau dalam bahasa Inggris, airless, ya. Tidak ada udara, kekurangan udara, gitulah. Luft, leer. Ini kata sifat, ya, adjektif. Kata sifat. Karena elemen terakhirnya kata sifat. Kemudian adjektif tambah adjektif. Nomor 6. Hellblau. Hell, terang. Blau, biru. Berarti warna biru terang, ya. Tetap juga adjektif. Kemudian preposisi tambah verb. Runter, berasal dari herunter, ya. Runterspringen. Runter artinya ke bawah. Springen, melompat. Berarti melompat ke bawah. Tetap dia melompat ke bawah. Dan ini akan menjadi kata kerja trennbar, ya. Jadi akan dipengaruhi oleh konjugasi juga. Ini verb, ya. Akan dipengaruhi konjugasi. Ich springe runter, du springst runter, kan gitu. Kemudian verb tambah verb itu misalnya kennenlernen. Sebelum tahun 1998 ini disambung, akan tetapi setelah 1998 ini dipisah, ya. Oke. Saya sudah menyediakan beberapa sisipan-sisipan yang mungkin ada beberapa maksud terselip, ya. Kenapa harus ada sisipan itu? Nah, biasanya sisipan ini adalah er, en. Itu biasanya merupakan bentuk plural dari elemen pertama, ya. Misalnya das Schweinefleisch. Schwein berasal dari kata der Schwein, ya. Kemudian ditambahkan baru Fleisch. Fleisch itu das, maka dia menjadi das, ya. Schweinefleisch, ya. Bentuk pluralnya Schweine. Kemudian der Kindergarten. Kinder, ya. Singularnya Kind menjadi plural Kindergarten. Garten itu kebun, taman, taman bermain, ya. Der, maka dia artikelnya der Kindergarten. Kemudian das Bauernbrot, ya. Suatu rumah yang memproduksi roti, ya. Bauern, ya. Bauern. Kemudian die Gedankenfreiheit. Freiheit itu kebebasan, ya, keleluasaan. Gedanken, berpikir, ya, keleluasaan berpikir, kebebasan berpikir. Freiheit tentu saja yang kata benda yang berakhiran kite itu di, maka dia di. Elemen kedua kan Freiheit. Gedank, ya, gedank tambah
kemudian Freiheit, ya. Kemudian ENS. EN ini sebenarnya bentuk pluralnya Schmerzen, Geld, ya. Udah dia plural, kemudian tambahkan S, kemudian tambahkan Geld. Ini biasanya menunjukkan suatu kepemilikan, ya. Misalnya Lingom's house, ya kan, rumahnya si Lingom. Jadi Schmerzen itu pain, dalam bahasa Inggris pain atau rasa sakit, atau mungkin ya orang sakit, sesuatu yang sakit. Kemudian Geld, maka artinya ini adalah apa ya, biaya khusus untuk orang yang sakit gitu, ya. Kemudian das Arbeitstier, ya. Arbeit bekerja atau pekerjaan, Tier itu hewan peliharaan, ya. Tapi maksudnya di sini semacam kerbau, semacam kuda. Jadi maksudnya Arbeitstier itu pekerja keras, ya. Pekerja keras ya, bagaikan misalnya kerbau bekerja di sawah, membajak di sawah. Maka ini disebutkan untuk para pekerja keras, ya, personifikasi mungkin. Kemudian das Landesgeld, ya. Biasanya ini memakai genitifnya Landes, ya, tentu maksudnya karena memang kepemilikan, ya. Ya, ladang uang, itulah, ya. Ladang uang, sumber uang, Landesgeld, ya. Ladangnya uang gitu. Jadi pakai bentuk genitifnya Landesgeld. Kemudian ada verb stam yang stam kata kerja itu berakhiran B, D, G, dan T. Itu sisipannya adalah E. Misalnya das Wartezimmer, ya, seperti yang kita ketahui, warten, ya, menunggu, en-nya, endungannya, dan wart, ya, stamnya berakhiran T, maka sisipannya E, ya, menjadi Wartezimmer, das Wartezimmer, ya, ruang tunggu, ya, ruang tunggu. Jadi mungkin beberapa ada petunjuk untuk membangun kata majemuk, akan tetapi tetap kita perhatikan yang paling utama itu adalah rajin membaca, karena barangkali kalaupun kita membangun suatu kata majemuk, mungkin di Jerman tidak ada seperti itu, ya. Mungkin kalaupun kita bangun suatu kata majemuk, mungkin tidak pernah tersinggung atau terpikirkan orang Jerman. Jadi maka ada baiknya kita membaca saja, membaca banyak sumber-sumber bahasa Jerman. Ya, tentu dengan membaca kita akan mendapat ya informasi-informasi yang tentu sudah lazim di sana, dan ya itu berasal dari mereka. Maka itu saja yang kita tiru, ya, dibandingkan kita harus membuat kata majemuk sendiri yang barangkali mungkin tidak pernah berlaku di Jerman begitu. Intinya tetap rajin membaca, ya. Kita hanya mungkin mendapat beberapa petunjuk, ya. Seandainya kita menemukan, oh, saya pernah mempelajari ini. Oh, ini masuk ke jenis nomor 1. Misalnya kita membaca, oh ya, ini masuk ke jenis preposisi tambah nomen gitu. Yang inti dari ini adalah yang terakhir tetap menjadi fokusnya, ya. Kalau yang terakhir itu kata benda, adjektif, verb, ya dia akan menjadi kata benda, menjadi adjektif, menjadi kata kerja, ya. Dan itu akan dipengaruhi oleh hukum-hukum yang terdapat padanya. Misalnya nomen itu bisa dipengaruhi oleh gender, ya. Bisa dipengaruhi oleh jumlah, misalnya plural, ya. Kemudian bisa dipengaruhi oleh kasus. Kemudian adjektif itu bisa dipengaruhi oleh deklinasi untuk kata sifat seperti di video sebelumnya. Kemudian verb itu bisa dipengaruhi oleh konjugasi dan ya tensesnya, bentuk present, perfectum, ya, dan perfect. Modal verben juga bisa disambungkan ke kata benda. Dan begitulah akhiran-akhiran ini akan membantu, ya. Tapi tetap baca buku sebagai kuncinya, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Sampai jumpa. Terima kasih.